Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan istighfar terdengar lirih saat palu besi dihantamkan tentara Jepang ke telapak tangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pukulan palu itu membuat tangan kiri pendiri Nahdlatul Ulama NU tersebut remuk. Kekejian tentara Jepang terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut juga nampak terlihat dalam sebuah foto hitam putih. Dalam foto itu terlihat Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertemu petinggi militer Jepang di Jakarta setelah dia ditangkap di Jombang. Posisi tangan sang kiai nampak berada di pangkuan dan ekspresinya nampak seperti menahan rasa sakit. Dalam buku biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1871 sampai 1947 yang berjudul Guru Sejati Hasyim Asy'ari, disebutkan pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang ini ditangkap oleh tentara Jepang karena dianggap hendak memberontak. Tak main-main, pada tahun 1942 Hasyim Asy'ari bersama sejumlah santrinya ditangkap di Jombang, lalu dipindahkan ke Mojokerto dan akhirnya ditahan di Jakarta. Usut punya usut, ternyata Hasyim Asy'ari ditangkap tentara Jepang hanya karena menolak Seikere. Seikere adalah kegiatan yang harus dilakukan setiap pagi pukul 7 berupa gerakan membungkuk menghormat kepada Kaisar Jepang di Tokyo dan ketaatan pada Dewa Matahari atau Amaterasu Omikami. Bagi Hasyim Asy'ari, hanya Allah yang patut disembah, bukan manusia atau matahari. Keyakinannya untuk menolak Seikere dan menghormati Kaisar Jepang tersebut mengirimkan Hasyim Asy'ari ke tahanan. Selama di tahanan, Hasyim Asy'ari mengalami banyak penyiksaan fisik, namun hal itu tidak menyurutkannya untuk tetap mempelajari Al-Quran. Selama berada di penjara, Hasyim Asy'ari tetap melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran serta mengulang hafalan hadis-hadis dalam kitab Al-Bukhari. Putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, yang merupakan ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat mengungkapkan bahwa kondisi ayahnya sangat baik selama berada di penjara Jepang karena bisa kembali menghatamkan Al-Quran dan kitab hadis Al-Bukhari berkali-kali. Di penjaranya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memantik perlawanan dari ribuan santri. Mereka ramai-ramai menggeruduk penjara Jepang di Jombang, sehingga Jepang terpaksa harus memindahkan ayah Kiai Wahid Hasyim itu ke Mojokerto. Usai menjalani penahanan selama 4 bulan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1942, Hasyim Asy'ari dibebaskan karena banyaknya protes dari kalangan kiai dan santri. Bukan hanya itu, para tentara Jepang yang menangkapnya juga meminta maaf kepada Hasyim Asy'ari. Jepang menyadari pentingnya keberadaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya Jepang mencoba membuka keran diplomasi dan melakukan politik kompensasi untuk menarik perhatian rakyat Indonesia.
bukan hanya dibebaskan dari penjara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari diangkat sebagai Syumubuko atau kepala jawatan agama yang dulunya dijabat oleh seorang Jepang, Kolonel Hori. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerima tawaran Jepang karena dinilainya lebih bijaksana daripada menolaknya. Alasan sederhana, jika menolak bisa dianggap oleh Jepang sebagai sikap yang tidak mau kerjasama, akan tetapi jabatan tersebut diserahkan kepada Kiai Haji Wahid Hasyim karena kondisi Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tidak memungkinkan mondar-mandir Tebu Ireng ke Jakarta memangku pesantren. Aksi teror dan pengerusakan secara fisik bukan hanya dialami Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada masa pendudukan Jepang saja. Aksi teror dan mencari-cari kesalahan juga dirasakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejak masa pendudukan Belanda. Intel Belanda pernah dengan sengaja mengirim seorang pencuri untuk membuat keonaran di Tebu Ireng. Pencuri tersebut tertangkap dan dihajar oleh para santri hingga tewas. Tewasnya pencuri tersebut dimanfaatkan Belanda untuk menangkap Hasyim Asy'ari dengan tuduhan pembunuhan. Hasyim Asy'ari memahami dengan baik hukum-hukum Belanda sehingga terlepas dari jeratan hukum. Tak hanya sampai di situ saja, Belanda mengirimkan beberapa kompi pasukan untuk menghancurkan pesantren Hasyim Asy'ari. Akibat serangan brutal tersebut, bangunan pesantren yang baru berusia sekitar 10 tahun itu porak-poranda, kitab-kitab dihancurkan dan dibakar. Pesantren menjadi salah satu basis rakyat Indonesia dalam melakukan perlawanan yang sangat kuat terhadap para penjajah sejak zaman Belanda hingga Jepang. Para kiai dan pesantrennya sering menjadi sasaran tuduhan serta penangkapan pada masa Perang Dunia Kedua dan Jepang kalah dari sekutu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga kembali berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dengan penuh keberanian, Hasyim Asy'ari menyerukan revolusi jihad untuk melawan kembalinya penjajah Belanda menguasai Indonesia. Resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga menjadi pemompa semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945. Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.